nggak sih? Seseorang terus muncul di pikiranmu, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kamu mencoba melupakannya, tapi wajahnya, suaranya, bahkan rasanya tetap ada di kepala. Kalau itu terjadi padamu, mungkin ini bukan kebetulan. Inilah 11 arti tersembunyi ketika seseorang terus menghantui pikiranmu. 1. Energi kalian masih terhubung. Kadang, alasan kenapa seseorang terus menghantui pikiranmu bukan karena kamu belum move on, tapi karena energi kalian masih saling terhubung. Hubungan antara dua jiwa tidak selalu berakhir hanya karena jarak, waktu, atau kata perpisahan. Ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tak terlihat, yang disebut ikatan energi. Ketika kamu pernah mencintai seseorang dengan tulus, kamu sebenarnya sedang membangun koneksi energi dengannya. Setiap momen bersama senyum, sentuhan, bahkan tatapan mata meninggalkan getaran yang terekam di dalam frekuensi batinmu. Dan meskipun kamu berusaha melupakan, energi itu masih mengalir, seperti benang halus yang menghubungkan dua hati di ruang yang berbeda. Kadang kamu tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, atau tiba-tiba teringat padanya di saat acak. Itu bukan kebetulan. Energinya sedang menyentuh energimu. Seolah semesta sedang membisikkan bahwa hubungan kalian belum benar-benar selesai. Bisa jadi dia sedang memikirkanmu di tempat lain, dan getarannya sampai ke dirimu melalui resonansi batin. Menurut pandangan spiritual, energi cinta yang tulus tidak akan hilang begitu saja. Ia hanya berubah bentuk dari kebersamaan fisik menjadi koneksi batin yang sunyi. Dan selama salah satu di antara kalian masih menyimpan perasaan, koneksi itu akan tetap hidup. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Ada rasa hangat yang datang tiba-tiba, ada kerinduan yang sulit dijelaskan, dan ada perasaan dekat padanya meski dia jauh. Itulah tanda bahwa secara energi, kalian masih saling menarik, masih terikat, masih berada dalam lingkaran getaran yang sama. Namun ingat, koneksi seperti ini bukan untuk membuatmu terus terjebak dalam kenangan, tapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu pernah mencintai dengan sepenuh hati. Dan dari sanalah kamu belajar tentang arti keterikatan, kehilangan, dan bagaimana melepaskan dengan tetap mencintai dalam diam. 2. Dia juga sering memikirkanmu. Banyak orang mengira ketika mereka terus memikirkan seseorang, itu sepenuhnya datang dari diri mereka sendiri. Padahal, dalam banyak kasus, pikiran dan energi dua orang yang pernah memiliki ikatan emosional bisa saling beresonansi seperti dua gelombang yang saling bertemu di tengah udara. Menurut teori resonansi pikiran dan konsep energetic connection, ketika dua individu pernah saling terhubung secara mendalam, frekuensi otak dan emosi mereka dapat saling memantulkan sinyal tanpa disadari. Ketika satu pihak memikirkan, merindukan, atau memanggil energi pihak lainnya, maka pihak kedua bisa ikut merasakannya sebagai dorongan batin untuk mengingat. Itulah mengapa kamu tiba-tiba teringat padanya di saat yang seolah tidak masuk akal. Bisa saat kamu sedang fokus bekerja, beribadah, atau bahkan menjelang tidur. Fenomena ini tidak hanya dijelaskan secara spiritual, tetapi juga memiliki dasar psikologis. Penelitian dalam bidang mirror neurons menunjukkan bahwa otak manusia mampu menangkap dan memantulkan emosi orang lain melalui koneksi emosional yang intens. Jadi ketika dia memikirkanmu dengan emosi yang kuat, entah rasa rindu, penyesalan, atau cinta, tubuhmu bisa merespons secara halus. Jantung berdebar, dada terasa sesak, atau muncul dorongan tak jelas untuk memeriksa media sosialnya. Dalam ranah spiritual, kondisi ini sering disebut sebagai telepati emosional, di mana pikiran dan perasaan bisa menembus batas jarak fisik. Jika kamu dan dia pernah memiliki hubungan batin yang dalam, misalnya hubungan cinta yang tulus, koneksi jiwa seperti soulmate atau bahkan twin flame, maka ikatan tersebut bisa membuat kalian saling memanggil secara energetik tanpa sadar. Terkadang, orang yang kamu pikirkan juga sedang mengalami hal yang sama. Dia merasa gelisah, tiba-tiba teringat sesuatu tentangmu, atau mungkin tanpa sadar melihat hal-hal yang membuatnya mengingatmu kembali. Energi seperti ini berjalan dua arah, dan semakin kuat keterikatan emosinya, semakin kuat pula resonansi pikiran yang terjadi. Namun, penting untuk diingat, keterhubungan semacam ini tidak selalu berarti kalian harus kembali bersama. Kadang semesta hanya ingin memperlihatkan bahwa hubungan kalian masih punya makna, entah sebagai pelajaran, kenangan, atau pertanda bahwa masih ada hal yang perlu diselesaikan. Jadi saat seseorang terus muncul di pikiranmu,
Jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu yang tidak bisa move on. Bisa jadi, dia juga sedang berjuang melupakanmu, namun energinya justru menemukan jalan untuk sampai kembali ke dirimu. 3. Ada perasaan yang belum tersampaikan. Pernahkah kamu merasa seseorang terus hadir di pikiranmu, bahkan setelah hubungan kalian berakhir? Kamu sudah mencoba menutup lembaran itu, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang belum tuntas, rasa yang masih menggantung, kata yang belum diucapkan. Itulah tanda bahwa mungkin ada perasaan yang belum tersampaikan. Dalam hubungan apapun, cinta, pertemanan, atau bahkan pertemuan singkat, manusia meninggalkan energi emosional. Ketika kamu menyimpan perasaan tanpa pernah menyalurkannya, emosi itu tidak hilang begitu saja. Ia mengendap di alam bawah sadar, terus berputar mencari jalan keluar, dan akhirnya muncul dalam bentuk bayangan seseorang yang menghantui pikiranmu. Bisa jadi kamu belum sempat mengatakan hal yang sebenarnya. Belum sempat bilang bahwa kamu mencintainya, bahwa kamu kecewa, bahwa kamu rindu, atau bahkan bahwa kamu sudah memaafkannya. Semua kata yang tidak terucap itu menjadi beban batin yang membuat jiwamu belum bisa benar-benar tenang. Alam bawah sadar terus mencoba menyelesaikan cerita yang belum selesai, dengan cara menghadirkan orang itu di pikiranmu, seolah ingin kamu menutup kisah itu dengan cara yang lebih damai. Secara psikologis, ini disebut sebagai unfinished emotional business, urusan emosional yang belum selesai. Menurut teori ini, pikiran manusia akan terus berusaha mencari penyelesaian terhadap pengalaman emosional yang menggantung. Itulah sebabnya kamu bisa terus memikirkan seseorang yang mungkin sudah lama pergi, hanya karena hatimu belum benar-benar berdamai dengan apa yang terjadi. Dari sisi spiritual, hal ini juga bisa dianggap sebagai panggilan jiwa. Ketika dua orang pernah terhubung secara batin, energi di antara mereka tetap menyimpan sisa getaran cinta, rindu, atau luka. Jika salah satu pihak belum melepaskan, maka energi itu akan terus beresonansi dan menuntut penyembuhan. Maka jika seseorang terus muncul di pikiranmu, jangan langsung anggap itu sebagai kelemahan hati. Bisa jadi itu adalah panggilan untuk menuntaskan sesuatu yang belum selesai, bukan di luar dirimu, tapi di dalam hatimu sendiri. Mungkin kamu perlu menulis surat yang tak dikirimkan, berbicara dalam doa, atau hanya sekadar mengucapkan dalam hati, "Aku sudah memaafkan, aku sudah berterima kasih, aku sudah belajar dari semuanya." Saat kamu berani menghadapi perasaan yang belum tersampaikan, energi itu akan mulai tenang. Dan perlahan, bayangannya pun akan berhenti menghantui pikiranmu, bukan karena dia hilang, tapi karena kamu sudah benar-benar berdamai dengan apa yang tertinggal di antara kalian. 4. Dia pernah meninggalkan jejak emosional yang kuat. Ada orang yang hanya datang sebentar, lalu hilang begitu saja. Namun ada juga yang hadir sebentar, tapi meninggalkan bekas yang begitu dalam hingga sulit dihapus, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Dan mungkin, alasan kenapa dia terus menghantui pikiranmu adalah karena dia pernah meninggalkan jejak emosional yang sangat kuat dalam dirimu. Setiap manusia punya kemampuan untuk mengingat bukan hanya melalui logika, tapi juga melalui emosi. Otak kita menyimpan memori bukan sekadar dalam bentuk gambar atau suara, tetapi juga dalam bentuk perasaan yang kita alami bersama seseorang. Jadi saat kamu merasa sangat bahagia, dicintai, atau bahkan hancur karena seseorang, otakmu menandai pengalaman itu dengan emosi yang kuat. Emosi itulah yang akhirnya menciptakan jejak yang sulit dihapus. Dalam psikologi, hal ini disebut emotional imprinting process, di mana pengalaman emosional tertentu terekam dalam sistem saraf dan menjadi bagian dari diri seseorang. Itulah sebabnya kamu bisa tiba-tiba mengingatnya hanya karena mencium aroma tertentu, mendengar lagu lama, atau melewati tempat yang dulu pernah kalian datangi bersama. Itu bukan kebetulan. Otakmu sedang memutar kembali kenangan yang disimpan bersama getaran emosinya. Jika dia pernah membuatmu merasa istimewa, dicintai dengan tulus, atau justru terluka sangat dalam, semua itu menciptakan resonansi di dalam hati dan pikiranmu. Rasa itu menetap bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu pernah hidup sepenuhnya dalam momen-momen bersamanya. Kamu membuka hati, kamu percaya, kamu merasakan sesuatu yang nyata, dan pengalaman yang tulus seperti itu tak pernah benar-benar hilang. Dalam sisi spiritual, jejak emosional ini disebut sebagai energi cinta yang tertinggal. Energi ini bisa bertahan lama, terutama jika hubungan kalian diwarnai emosi yang intens, cinta, rindu, kehilangan, atau penyesalan. Energi tersebut mengalir dalam ingatan bawah sadar, membuatmu seolah terus
merasakan kehadirannya, meskipun secara fisik dia sudah tidak di dekatmu. Namun jangan salah, jejak emosional tidak selalu buruk. Justru di sanalah letak keindahannya. Kamu pernah merasakan sesuatu yang begitu dalam, hingga meninggalkan bekas yang membuatmu tumbuh dan belajar. Jejak itu bisa menjadi pengingat bahwa kamu pernah berani mencintai sepenuh hati, bahwa kamu pernah merasakan arti kehilangan, dan bahwa kamu mampu bangkit dari rasa yang begitu besar. Jadi ketika dia masih sering muncul di pikiranmu, mungkin bukan karena kamu belum move on, melainkan karena jiwamu masih mengenang seseorang yang pernah mengubah dirimu. Dan perlahan, seiring waktu, kenangan itu akan berubah dari rasa sakit menjadi pelajaran, dari rindu menjadi ketenangan, dan dari luka menjadi kekuatan yang membuatmu lebih matang mencintai diri sendiri. 5. Kalian punya urusan karma yang belum selesai. Pernahkah kamu merasa aneh? Kenapa seseorang yang sudah lama tidak kamu temui, masih terus terlintas di pikiranmu? Bahkan ketika kamu yakin sudah melepaskan, nama dan wajahnya tetap muncul tanpa alasan. Bisa jadi itu bukan sekadar kenangan biasa, melainkan tanda bahwa kalian punya urusan karma yang belum selesai. Dalam pandangan spiritual, hubungan manusia tidak hanya terbentuk di kehidupan ini saja. Ada jiwa-jiwa yang telah saling bertemu di masa lalu dalam kehidupan sebelumnya dan membawa energi takdir yang terus berulang, sampai pelajaran di antara mereka benar-benar dipahami. Hubungan seperti ini sering disebut sebagai karmic connection, yaitu hubungan yang hadir bukan semata karena cinta, tetapi karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Karma di sini bukan berarti hukuman, tapi proses pembelajaran jiwa. Mungkin dulu, kamu atau dia pernah saling melukai, menunda kejujuran, atau gagal memahami arti cinta sejati. Dan di kehidupan sekarang, semesta mempertemukan kalian lagi agar luka itu bisa disembuhkan bukan diulang. Sayangnya, kebanyakan dari kita tidak menyadari hal itu. Kita justru terjebak dalam siklus yang sama. Jatuh cinta, terluka, lalu sulit melepaskan. Ketika seseorang terus menghantui pikiranmu, bisa jadi jiwamu masih mengikat dirinya karena ada pelajaran yang belum selesai. Kamu mungkin masih membawa energi rindu, amarah, atau rasa bersalah dari hubungan tersebut. Energi-energi itu membuat koneksi antara kalian tetap hidup, meskipun hubungan fisik sudah berakhir. Dan sebelum kamu menyadarinya, pikiranmu akan terus memanggil namanya bukan karena cinta semata, tapi karena jiwamu ingin menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Ada kalanya hubungan karmis terasa begitu kuat, bahkan tak masuk akal. Kamu mungkin baru mengenalnya sebentar, tapi rasanya seperti sudah pernah bertemu sejak lama. Ada ikatan yang dalam, intens, tapi juga melelahkan. Karena hubungan seperti ini memang tidak hadir untuk bertahan selamanya, melainkan untuk menyadarkan dan menyembuhkan. Ketika pelajaran itu selesai, kamu akan merasa damai. Kamu tidak lagi gelisah saat mengingatnya, tidak lagi sakit saat melihatnya bahagia dengan orang lain. Kamu hanya merasa lega, karena jiwamu tahu urusan itu sudah selesai. Jadi jika dia masih sering muncul dalam pikiranmu, jangan selalu berpikir itu tanda kalian harus bersama. Kadang justru sebaliknya itu tanda kamu sedang diajak oleh semesta untuk melepaskan dengan kesadaran, agar karmamu dengan dia bisa berakhir dengan tenang. Dan ketika kamu akhirnya bisa ikhlas, koneksi itu akan pelan-pelan menghilang. Bukan karena kamu lupa, tapi karena energi kalian sudah selesai belajar satu sama lain. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena kamu pernah bertemu dengan jiwa yang datang bukan untuk tinggal, melainkan untuk mengajarkanmu arti mencintai dan melepaskan pada waktu yang sama. 6. Alam bawah sadarmu sedang memberi pesan. Kadang, seseorang yang terus menghantui pikiranmu bukan datang dari luar dirimu, melainkan dari alam bawah sadarmu sendiri. Dia muncul bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengirimkan pesan yang mungkin selama ini kamu abaikan. Alam bawah sadar adalah bagian terdalam dari dirimu yang menyimpan segala kenangan, rasa, dan luka yang belum sembuh. Ia merekam setiap hal yang kamu rasakan, bahkan yang tidak pernah kamu ucapkan. Ketika kamu menekan perasaan terlalu lama, mencoba terlihat kuat, pura-pura lupa, atau menolak untuk menghadapi emosi yang menyakitkan, alam bawah sadar akan mencari cara untuk berbicara kepadamu. Dan salah satu caranya adalah dengan menampilkan bayangan seseorang dalam pikiranmu berulang kali. Sosok itu bisa jadi bukan sekadar orangnya, tapi simbol dari sesuatu yang sedang kamu butuhkan. Mungkin dia mewakili kasih sayang yang kamu rindukan, luka yang belum kamu maafkan, atau bagian dari dirimu yang pernah hancur tapi belum kamu peluk kembali. Alam bawah sadar, ingin kamu menyadari hal itu, ingin kamu melihat lebih dalam, bukan keluar.
Contohnya jika kamu terus memikirkan seseorang yang dulu pernah membuatmu bahagia lalu meninggalkanmu. Bisa jadi jiwamu sedang meminta agar kamu belajar mencintai dirimu sendiri seperti dulu kamu mencintai dia. Atau jika kamu terus teringat seseorang yang menyakitimu, mungkin itu tanda bahwa kamu belum benar-benar memaafkan. Dan bagian dari dirimu masih terjebak dalam masa lalu yang belum kamu lepaskan. Secara psikologis, fenomena ini berkaitan dengan apa yang disebut proyeksi dari alam bawah sadar. Ketika kamu tidak memproses emosi secara sadar, otakmu akan memproyeksikan rasa itu ke dalam bentuk pikiran berulang. Biasanya terhadap seseorang yang memiliki peran penting dalam pengalaman emosionalmu. Itu sebabnya bayangannya bisa muncul tiba-tiba, di waktu-waktu acak, seolah batinmu sedang mencoba menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Dalam sisi spiritual, hal ini juga bisa dipahami sebagai bentuk komunikasi antara jiwa dan kesadaran. Alam bawah sadar adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia batin. Ketika kamu mulai peka, kamu akan menyadari bahwa kehadiran seseorang dalam pikiranmu sebenarnya adalah panggilan untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi jika kamu terus merasa diganggu oleh sosok tertentu dalam pikiranmu, jangan buru-buru menolak atau melawannya. Dengarkan dengan hati tenang, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pikiranku lewat kehadiran dia? Mungkin bukan tentang dia. Mungkin tentang kamu, tentang luka yang ingin disembuhkan, tentang rindu yang ingin dipahami, atau tentang kasih yang perlu kamu kembalikan ke dalam dirimu sendiri. Dan ketika pesan itu akhirnya kamu pahami, perlahan sosok itu akan memudar dengan sendirinya. Bukan karena kamu memaksanya pergi, tetapi karena jiwamu sudah mengerti makna di balik kehadirannya. 7. Kamu sedang berada di fase transisi emosional. Ada masa dalam hidup ketika pikiran terasa kacau, hati terasa penuh, dan seseorang dari masa lalu tiba-tiba sering muncul tanpa alasan. Kamu mungkin mengira itu pertanda belum bisa move on, padahal bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di fase transisi emosional. Transisi emosional adalah proses ketika kamu bergerak dari satu bab perasaan ke bab berikutnya, dari keterikatan menuju penerimaan, dari kehilangan menuju kedamaian. Dan dalam proses ini, otak serta hati bekerja sama untuk membersihkan emosi-emosi lama yang masih tersimpan. Bayangan seseorang yang terus muncul di pikiranmu seringkali adalah bagian dari proses pembersihan itu. Ketika kamu mulai berubah, entah karena mulai belajar mencintai diri sendiri, mulai membuka hati untuk hal baru, atau mulai menerima kenyataan, alam bawah sadar akan menampilkan kembali kenangan lama sebagai bentuk ujian terakhir. Seolah semesta ingin memastikan, apakah kamu benar-benar sudah siap melepaskan? Atau masih ada bagian dari hatimu yang belum ikhlas? Kamu mungkin tiba-tiba teringat momen-momen indah, merindukan hal-hal kecil, atau bahkan merasa bersalah atas sesuatu di masa lalu. Itu semua bukan kemunduran, tapi tanda bahwa hatimu sedang memproses sesuatu yang besar. Ibarat langit sebelum cerah, selalu ada badai kecil yang datang untuk membersihkan udara. Begitu juga dengan hatimu, ia perlu menghadapi bayangan masa lalu agar bisa benar-benar kosong dan siap menerima cahaya yang baru. Dari sisi psikologi, hal ini dijelaskan lewat proses yang disebut emotional release atau pelepasan emosi. Saat kamu beranjak dari fase lama menuju yang baru, otakmu secara alami akan menyapu ulang memori-memori yang pernah membentukmu. Makanya, seseorang yang pernah punya pengaruh besar dalam hidupmu bisa muncul kembali bukan untuk kamu kejar, tapi untuk kamu lepaskan dengan kesadaran. Secara spiritual, fase ini bisa terasa seperti kebangkitan kecil. Jiwamu sedang tumbuh, dan setiap kali jiwa tumbuh, ia harus melewati lapisan-lapisan lama yang dulu kamu simpan dalam diam. Cinta, rindu, luka, kecewa, harapan. Itulah kenapa kamu mungkin menangis tanpa tahu sebab tiba-tiba ingin menulis atau merasa butuh waktu menyendiri. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa hatimu sedang disembuhkan. Jadi ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu di saat kamu mulai berubah, jangan takut. Itu bukan kutukan, bukan pertanda kamu gagal move on, tapi justru bukti bahwa kamu sedang melepaskan dengan cara yang benar. Bayangannya muncul bukan untuk mengikat, tapi untuk berpamitan. Untuk memastikan bahwa kali ini, kamu benar-benar siap melangkah tanpa lagi menoleh ke belakang. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, Kitty. Ketenangan yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Karena kamu akhirnya sadar, yang kamu butuhkan bukan dia,
tetapi dirimu sendiri yang sudah berdamai. 8. Ada getaran spiritual yang kuat di antara kalian. Kadang kamu tidak tahu kenapa seseorang terasa begitu berbeda. Kehadirannya menenangkan, senyumnya sulit dilupakan. Bahkan setelah lama berpisah, kamu masih bisa merasakan energinya. Itu bukan hal yang aneh bisa jadi karena ada getaran spiritual yang kuat di antara kalian. Dalam dunia energi, setiap manusia memancarkan frekuensi yang unik. Dan ketika dua jiwa memiliki frekuensi yang hampir sama, mereka akan saling menarik tanpa sadar. Kamu mungkin menyebutnya chemistry, tapi dalam ranah batin, ini disebut soul resonance, getaran jiwa yang saling mengenali satu sama lain. Koneksi seperti ini tidak selalu terjadi pada semua orang. Hanya pada jiwa-jiwa tertentu yang pernah terhubung di tingkat spiritual yang dalam, misalnya twin flame atau soulmate. Itu sebabnya, meski kalian jarang bertemu, kamu bisa tiba-tiba merasakan emosinya, mendadak sedih tanpa alasan, atau merasa seolah dia sedang memikirkanmu juga. Terkadang, getaran ini begitu kuat hingga kamu merasa disentuh oleh kehadirannya, bahkan dari jarak jauh. Bisa jadi kamu tiba-tiba terbangun di malam hari dan hatimu terasa gelisah, lalu beberapa saat kemudian kamu tahu, dia sedang mengalami hal berat. Itulah bukti bahwa koneksi spiritual tidak mengenal batas ruang dan waktu. Namun hubungan dengan getaran spiritual yang kuat bukan berarti harus berakhir dengan kebersamaan. Seringkali, hubungan seperti ini hadir untuk membangkitkan kesadaranmu. Dia datang agar kamu mengenal sisi terdalam dari dirimu, bagian yang mungkin belum pernah kamu pahami sebelumnya. Cinta seperti ini bukan untuk memiliki, tapi untuk menyadarkan. Dan saat kamu mulai tumbuh, kamu akan menyadari, kadang cinta sejati tidak selalu berwujud bersama, melainkan merasakan koneksi itu dalam keheningan yang suci. 9. Kamu sedang menariknya lewat law of attraction. Pernahkah kamu mendengar pepatah, apa yang kamu pikirkan terus-menerus, itulah yang kamu tarik ke dalam hidupmu. Itulah prinsip dasar law of attraction, hukum tarik-menarik energi. Jadi ketika kamu terus memikirkannya, bukan mustahil kalau sebenarnya kamu sedang menarik energinya kembali ke dalam hidupmu. Pikiran manusia memiliki kekuatan besar. Setiap kali kamu memikirkan seseorang dengan perasaan yang kuat, entah rindu, cinta, atau bahkan luka, pikiranmu memancarkan frekuensi energi yang bisa memanggil getaran serupa di semesta. Dan karena dia pernah menjadi bagian dari frekuensi itu, energinya merespons. Dan itulah mengapa kamu merasakannya kembali, seolah dia hadir tanpa harus datang. Namun, ada hal penting yang perlu kamu tahu. Semesta tidak menilai baik atau buruk, ia hanya merespons energi yang kamu kirimkan. Jadi jika kamu memikirkan seseorang dengan rasa rindu yang mendalam, semesta akan memperkuat energi rindu itu bukan selalu dengan menghadirkan dia secara fisik, tapi dengan menghadirkan perasaan yang sama berulang kali dalam dirimu, sampai kamu belajar arti melepaskan dengan cinta. Kadang, orang yang terus kamu pikirkan bukan karena dia akan kembali, tapi karena alam semesta sedang mengajarkanmu tentang kekuatan pikiranmu sendiri. Bahwa kamu bisa menciptakan realitas, tapi kamu juga bisa membebaskan diri darinya. Dan ketika kamu mulai mengubah fokus dari aku ingin dia kembali menjadi aku ingin damai dengan diriku, energi itu perlahan akan berubah arah. Kamu tidak lagi menarik sosoknya, tapi menarik kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang lebih sejati. 10. Semesta sedang mengujimu untuk benar-benar melepaskan. Seringkali seseorang muncul kembali dalam pikiranmu bukan karena kamu harus mengejarnya, tapi karena semesta sedang mengujimu. Ujian ini datang bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memastikan. Apakah kamu benar-benar sudah melepaskannya dari hati, atau baru sekadar dari pandangan? Proses melepaskan bukan sekadar berhenti berhubungan. Melepaskan berarti menerima kenyataan tanpa lagi berharap itu bisa diubah. Dan itulah yang paling sulit. Semesta tahu itu. Itulah mengapa, di saat kamu mulai tenang, tiba-tiba bayangannya muncul lagi. Kamu dibuat ragu, dibuat bimbang bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang diuji. Jika kamu masih merasa berdebar setiap kali mengingatnya, masih mencari tanda-tanda darinya, maka hatimu belum benar-benar bebas. Dan semesta menginginkanmu untuk menyadari hal itu, bukan agar kamu kembali padanya, tapi agar kamu bisa benar-benar berdamai dengan apa yang telah terjadi. Kadang, ujian ini datang dengan cara yang halus, mimpi tentang dia, perasaan nostalgia, atau pertemuan tak terduga. Tapi di balik itu semua ada pesan lembut.
Apakah kamu masih menggenggam atau sudah siap untuk merelakan? Saat kamu menjawab, "Aku siap," kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, rasa lega, ringan, dan bebas. Karena melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan membiarkan sesuatu tetap indah, meski tak lagi kamu genggam. 11. Mungkin dia memang bagian penting dari perjalanan hidupmu. Tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Beberapa datang hanya untuk mengubah arah jalanmu, mengajarkanmu arti cinta, kehilangan, atau bahkan mengajarkan bagaimana mencintai dirimu sendiri. Dan mungkin dia yang terus menghantui pikiranmu itu memang bagian penting dari perjalanan hidupmu. Dia mungkin tidak menjadi akhir ceritamu, tapi tanpanya, kamu tak akan jadi seperti sekarang. Dialah yang membuatmu belajar menahan rindu, memahami arti keikhlasan, dan menyadari bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki untuk terasa nyata. Dari sudut pandang spiritual, orang seperti ini sering disebut sebagai jiwa guru, soul teacher. Mereka hadir bukan untuk menetap, tapi untuk membantu jiwamu tumbuh. Kadang lewat kebahagiaan, kadang lewat luka yang dalam. Namun keduanya sama berharganya karena tanpa rasa sakit, kamu tak akan menemukan kekuatan batin yang sejati. Jadi jika dia masih sering hadir dalam ingatanmu, jangan marah pada semesta, dan jangan membenci dirimu sendiri karena belum sepenuhnya lupa. Terimalah kenyataan bahwa dia adalah bab penting dalam kisah hidupmu. Bab yang mungkin sudah selesai dibaca, tapi tak akan pernah kamu hapus. Karena pada akhirnya, semua orang yang hadir punya tujuan. Ada yang datang untuk tinggal, ada yang datang untuk pergi, dan ada yang datang hanya untuk menyadarkanmu tentang siapa kamu sebenarnya. Jadi jika seseorang terus muncul di pikiranmu, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin semesta sedang menunjukkan sesuatu tentang cinta, tentang pelajaran, atau tentang dirimu yang sebenarnya. Percayalah, ketika waktunya tiba, bayangan itu akan memudar. Bukan karena dia hilang, tetapi karena hatimu akhirnya benar-benar tenang.